Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Albi Khairi, semester 5. Di sini saya akan menyelesaikan tugas PPL dengan cara membuat video vlog. Nah, di sini saya mengangkat judul tema cara meningkatkan kepercayaan diri dan kesehatan mental di masa pandemi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi-materi yang menarik yang saya akan lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih. Hai guys, di sini saya akan membahas tentang FOMO, Fear of Missing Out. Perasaan takut atau cemas yang terjadi pas ngerasa gak ikut-ikutan tren yang terjadi di luar sana. Maraknya media-media sosial, belakangan ini juga banyak yang mengalami FOMO. Jadi contohnya gini, lo datang ke sebuah cafe bareng teman-teman lo. Lo sendiri ngantri berjam-jam buat makanan yang gak lo doyan-doyan amat gitu kan. Lo cuma bisa motret makanannya dan kafenya. Lah, kenapa? Karena buat sosial media saja gitu loh. Biar nggak ketinggalan aja gitu dari teman-teman lo yang udah pernah ke sana. Media sosial juga yang berfungsi untuk menjalin komunikasi antara lo dan teman-teman lo, malah sering kali memberikan dampak negatif buat kesehatan mental lo. Coba bayangin deh. Jadi gini. Lo tidur di hari Sabtu cerah, mood lo lagi baik nih. Terus lo rebahan sambil main HP, buka-buka Instagram, lo lihat bahwa teman-teman lo semalam itu lagi nge-cafe bareng dan lo nggak diajak gitu loh. Dan seketika mood lo langsung hancur. Padahal bisa jadi mereka bukan teman lo yang akrab-akrab banget gitu kan. Bahkan lo tuh sangat suka kopi anyway. Tapi lo cuma sendiri aja. Dan lo pun langsung bertanya, kenapa sih gue nggak diajak gitu loh. Contoh yang lo sebut itu sebuah adalah fenomena sosial. FOMO, Fear of Missing Out. Lo selalu takut ketinggalan update dari teman-teman lo, gitu kan. Ketika lo buka handphone, lo berdering pasti lo buka ya kan. Buka handphone lo, langsung buka media sosial. Ketika teman lo post story, langsung dibuka. Pokoknya lo langsung gak mau ketinggalan gitu kan. Apapun informasinya ya kan. Nah, lo pengen tahu lebih jauh tentang FOMO, lo berada di video yang tepat. FOMO, Fear of Missing Out, dan bagaimana cara mengendalikannya ya kan. Nah, jadi gini, apa itu FOMO atau Fear of Missing Out? FOMO adalah kegelisahan atau ketakutan yang lo rasakan ketika lo merasa tertinggal dari orang lain. Gitu kan. Nah, jadi gini, apa sih yang dimaksud tertinggal? Nah, tertinggal di sini maksudnya itu adalah lo nggak update itu kan. Lo takut dianggap nggak kudet gitu loh. Dengan aktivitas-aktivitas yang hype dalam lingkungan lo, selain itu lo nggak mau ketinggalan update hidup orang lain. Kenapa bisa merasakan FOMO di era digital? Media sosial dapat menjadikan pemicu FOMO. Media sosial juga dapat membuatkan menjadi one click away. Nah, hanya dalam hitungan detik, informasi secepat kilat bahkan dari belahan dunia. Lain tinggal klik nyampe. Ini detik doang gitu kan. Lo dapat gambar dari teman lo party sama siapa, di mana, cuma lihat Insta story gitu kan. Nah, FOMO lo yang alami didasari dengan keinginan yang diterima oleh masyarakat. Dan lo juga pengen hindari cemoohan orang lain, lo takut dibilang ketinggalan. Gak mau katrok gitu. Gak ikut-ikutan tren yang ada, lo juga takut kalau diajak ngobrol sama orang yang soal sok-sokan gitu kan. Hype dan lo-nya bisa ngerespon, dan yang paling sering adalah kebanyakan orang percaya bahwa peristiwa yang menenangkan itu belum tentu terjadi 2 kali seumur hidup ya kan. FOMO itu wajar. Manusia merupakan makhluk sosial yang punya hasrat berbaur dan diterima. Akan tetapi FOMO yang berlebihan dapat memberikan dampak yang sangat negatif gitu. Volcom Dogan dari University of Missouri
Secara mental, FOMO dapat memicu krisis identitas dan menurunkan self-esteem gitu kan. Secara fisik, kalau FOMO udah parah, beberapa orang bisa mengalami mual, sakit kepala, nggak nafsu makan, serta sesak napas ya. Nah, maka dari itu lo perlu banget mengontrol emosi dari FOMO yang lo punya. Nah, mungkin kalian pernah mengalami FOMO, misalkan bingung cara mengatasi inilah tips mengurangi FOMO berikut ini ya. Oke. Sebelum itu, simak dulu tips mengatasi FOMO berikut ini. Ada 3 hal yang lakuin mengurangi rasa FOMO yang terjadi di hidup lo. Ubah mindset dan berpikir lebih positif, gitu kan. Secara nggak sadar, FOMO tuh membuat lo suka membandingkan hidup lo dengan orang lain, maka dari itu pikiran lo itu kurang jernih. Suka overthinking bahwa hidup orang lain tuh lebih ngerasa baik dari lo. Yang mungkin benar bahwa rumput tetangga lebih hijau gitu. Bisa jadi sih, tapi pikiran itu sering muncul karena lo kurang bersyukur, nggak pernah melihat ke bawah. Belum tentu apa yang lo cemaskan itu merupakan realita yang sebenarnya. Misalkan orang kelihatan senyum-senyum aja gitu, siapa tahu mereka mengalami hal yang buruk di hidupnya. Orang kan hanya melihat sisi baiknya di hidupnya aja, kecuali teman-teman lo yang mencari perhatian atau ratu drama. Dia tuh kemungkinan besar tidak menunjukkan sisi buruknya di media sosial. Lo harus ingat ya, lagi orang yang senang foto Instagram itu cuma buat momen senangnya doang. Momen tidak senangnya tidak diposting. Jadi sebenarnya lo nggak perlu khawatir, percaya deh. Hampir semua orang mereka tunjukin di media sosial itu cuma ilusi semata. Gak ada hidup orang yang sempurna. Hidup sebenarnya itu merasa itu tapi membandingkan dengan orang lain yang salah. Tenang aja, lo baik-baik aja kok. Next. Yang kedua, lo bisa rehat sejenak di media sosial. Kalau media sosial lo ngerasa udah toksik banget, coba untuk rehat sejenak dari media sosial. Beberapa bulan atau beberapa minggu. Selama lo rehat media sosial, coba nikmati hidup lo seutuhnya. Fokus sama apa yang di depan, jangan mikirin teman-teman lo yang lagi nge-post di Instagram. Dan ini gue serius. Gue tuh dulunya kecanduan banget sama media sosial. Rasanya nggak bisa aja gitu kan. Hidup gue nggak bisa buka Facebook atau Instagram. Setiap beberapa menit sekali, tapi gue sadar bahwa ini tuh nggak ganggu hidup gue. Jadi gue coba deh nonaktifkan akun media sosial gue. Awalnya emang berat banget rasanya, aneh gitu kan, nggak disconnected banget gitu kan, dunia. Oke, gue nggak tahu apa yang terjadi di luar sana. Tapi setelah beberapa hari, akhirnya semua itu jadi normal. Nah, kalau sekarang gue tuh bisa matiin akun media sosial gue kapanpun gue mau. Dan gue butuh kalau orang tanya rasanya gimana jawaban gue yang merdeka, lo boleh ngepost video ini, share ke teman-teman lo yang senasib sama saya. Kalau lo masih butuh bimbingan dan pencerahan untuk mengatasi masalah kecemasan dalam media sosial dalam kondisi saat ini COVID, lo bisa langsung hubungi atau gabung di bimbingan online gue. Nomor sudah tertera 0852 sampai bla 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 dan Instagram Albi Pujatma. Oke, inilah dari saya, mahasiswa psikologi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.